warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iwan Setiawan di channel Papi Kembar Auto, khusus perbaikan mesin dan otomotif. Nah, oke sahabatku semua, apa kabar hari ini? Semoga sahabatku semua dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, oke sahabatku semua, video kali ini seperti biasa Papi sharing lagi bersama teman-teman semua ya. Mudah-mudahan ilmu yang dan pengalaman yang Papi Kembar bagikan ini ada manfaatnya dan tambah bermanfaat lagi. Nah, oke sahabatku semua, jadi hari ini Papi storing lagi di salah satu bengkel ya. Jadi untuk pekerjaan kali ini Papi bongkar Dexel unit carry Futura injeksi tahun 2018. Nah, apa penyebabnya dan kenapa bisa untuk bagian headnya dibongkar, teman-teman? Oke, sebelum lanjut teman-teman, jadi untuk dukungannya Papi mohon buat teman-teman semua yang baru hadir, jangan lupa tekan tombol subscribe. Apabila videonya teman-teman suka, jangan lupa tinggalkan like ya. Oke sahabatku semua, jadi untuk kali ini pekerjaan yang lumayan lama ya, karena untuk bongkar Dexel ini ya dibilang lama ya, lumayan lama karena untuk semua bagian-bagiannya banyak yang dibongkar. Nah, di sini penyebabnya teman-teman. Jadi untuk penyebabnya pada mobil carry Futura ini bongkar silinder head ya. Ini untuk bagian mesinnya sudah kita copot, kita pretelin ya. Untuk bagian headnya sudah Papi scrap karena untuk bagian headnya bengkok teman-teman. Untuk bagian headnya bengkok ya, jadi pada saat kita hidupkan mobilnya, untuk bagian airnya nyemprot dari radiator pengisian. Ini disayangkan sekali teman-teman ya, mobilnya tahun 2018 tapi sudah seperti ini, sudah dibongkar untuk bagian Dexelnya. Nah, untuk masalah penyakitnya ini sepele banget teman-teman ya. Jadi untuk ceritanya begini teman-teman. Jadi untuk salah satu jalur di bagian mesin itu ada yang bocor pada jalur air radiatornya. Nah, sehingga untuk bagian air radiatornya kering. Namun untuk bagian lampu indikator di dashboard ya, ini tahun 2018 ini sudah menggunakan lampu elektrik ya, bukan indikator jarum lagi pada ampere panasnya. Nah, di situ ceritanya teman-teman. Jadi untuk lampu itu terhalang atau tertutup oleh bungkus rokok ya. Jadi untuk bagian bungkus rokoknya ditaruh di bagian odometer, sehingga untuk bagian lampu indikator panasnya tidak terlihat ya. Sehingga untuk mobil ini dia tidak tahu untuk mobilnya pada saat kondisi mesinnya panas. Nah, kira-kira kapan sih teman-teman ya untuk mobil tahun 2018 ini sudah tidak menggunakan lagi jarum ya. Jadi kapan sih kita harus melihat indikator pada dashboard ya, indikator panas ya. Sebenarnya tidak harus kita menunggu mesin panas untuk melihatnya, tapi sering-seringlah kita melihat pada saat mesin mobil ini terasa panas, kemudian pada saat kita kecepatan tinggi, dan pada saat kita dalam perjalanan yang melalui jalan-jalan seperti jalan berlumpur, kemudian sering terpater ya. Itu yang kita harus lakukan, dan kita sering lihat untuk bagian lampu indikator panasnya. Nah, di sini untuk perakitan kita gunakan ya, kita gunakan spare part original seperti perpak Dexelnya. Untuk yang lain-lainnya seperti oli segala macam itu sudah kita persiapkan juga ya.
Jadi langkah selanjutnya papi mau coba rakit kembali untuk mesinnya. Nah, di sini sangat disayangkan sekali teman-teman ya. Jadi dari hal sepele bisa menimbulkan yang seperti ini ya. Ini lumayan banyak habisnya teman-teman ya. Masih di bawah 3 jutaan sih untuk perbaikan di bagian headnya. Nah, untuk bagian headnya kita lihat di sini teman-teman ya. Nah, ini dia untuk bagian headnya sudah siap kita pasang ya. Untuk bagian headnya sudah siap kita pasang. Ini sudah papi bersihkan dan papi pasangkan lagi. Ini untuk headnya kita lakukan skir ulang, karena untuk mesin panas ini wajib sekali teman-teman ya. Untuk mesin panas ini wajib sekali kita sekir untuk bagian klepnya. Nah, di sini untuk head papi ukur ada kebengkokan 0,010 ya. 0,10 mm maksudnya teman-teman ya. Jadi untuk skrapnya sudah disekrap, namun untuk kebengkokan ini tidak terlalu parah. Jadi papi masih menggunakan perpak aslinya ya. Ini perpaknya lumayan juga teman-teman ya. Harganya sekitar 542 untuk perpak originalnya. Nah, setelah ini kita akan coba rakit kembali dan kemudian nanti kita lihat untuk hasilnya ya. Mudah-mudahan tidak ada terkendala di tempat lainnya. Nah, di sini teman-teman, jadi untuk terkendala awalnya berada di sini. Untuk bagian pipa bypass dari jalur termostat ini teman-teman ya. Ini sudah ditambal untuk bagian pipanya. Nah, itu sudah ditambal untuk bagian pipanya ya. Jadi untuk jadi jalur ini jalur yang ke arah bagian throttle body ya. Jadi yang disebabkan turunnya deksel itu dari sini teman-teman ya, dari bocornya selang bypass air radiator, dan kemudian untuk air radiatornya kering dan tidak ketahuan pada saat mesin panas. Dan kemudian dia menaruh kotak rokok ya, bungkus rokok di bagian dashboardnya. Itu hati-hati teman-teman ya, jangan sampai seperti itu. Nah, ini Kiri Futura injeksi tahun 2018, terbilang mesinnya masih mulus ya. Ini sudah seperti ini. Oke teman-teman, seperti itu ya informasi dari papi kembar. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman semua. Jadi kapan sih kita harus melakukan pengecekan atau melihat lampu indikator pada saat indikator panas ya, pada saat kita rasakan itu mesin panas. Kemudian di sini tidak bisa kita lihat untuk bagian indikator panasnya ya, karena untuk mobil-mobil sekarang sudah menggunakan sistem lampu. Nah, perubahannya di lampu hijau pada saat dingin, dan kemudian pada saat panas itu akan muncul lampu indikator panas itu yang berwarna merah. Kalau masih jarum masih enak ya teman-teman ya. Jadi kita bisa melihat kenaikannya seberapa tinggi. Kemudian pada saat kita merasakan mobilnya sudah mulai panas, itu bisa kita lihat di bagian jarumnya. Tapi kalau di sini tidak bisa ya. Jadi harus hati-hati teman-teman. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita semua. Oke, papi mau lanjut untuk pekerjaannya ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bosku.